Pembatasan aktivitas akibat pandemi COVID-19 membuat para guru honorer mengalami kesulitan. Biaya operasional pribadi bertambah karena kebutuhan membeli pulsa atau paket internet guna melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dampak PJJ juga dirasakan oleh Irwan Kurniawan, seorang guru honorer sekolah dasar di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Menurut Irwan, dalam sebulan ia harus membeli tambahan kuota internet sebesar Rp110.000. Di samping biaya operasional pulang pergi ke sekolah yang tetap harus dikeluarkan. Keterbatasan ekonomi membuatnya harus meminjam laptop milik sekolah untuk memberi materi pembelajaran dan mengoreksi tugas-tugas siswa. Sementara itu, bantuan kuota internet dan bantuan subsidi upah yang dicanangkan Kemendikbud belum diterima. Saat ini, Irwan hanya mengandalkan bantuan operasional sekolah atau BOS untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Saya mengajar di sekolah ini dari tahun 2002 ya, sampai sekarang ya kira-kira 18 tahun. Status saya masih guru honorer. Belum didapat. Kan memang baru dibuka kemarin BSEU tahap pertama, dan untuk ngeceknya pun itu di info GTK kita susah sekali ya, untuk mengaksesnya sampai sekarang juga masih belum terbuka. Baru beberapa mungkin daerah yang sudah disalurkan, untuk daerah Cibinong belum ada. 18 tahun menjadi guru honorer, pria 38 tahun lulusan sarjana pendidikan ini hanya mendapat penghasilan dari sekolah sebesar Rp1.400.000 per bulan. Penghasilan minim tersebut tentu menyulitkan untuk mengemban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang harus menghidupi 3 orang anaknya. Padahal Irwan sudah terdaftar di dalam data pokok pendidikan. Tahun lalu, Irwan sudah dinyatakan lolos seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK dari Kemendikbud. Namun hingga kini, Irwan tak kunjung mendapat kepastian dari Dinas Pendidikan setempat. Kapan surat keputusan atau SK PPPK-nya diterbitkan? Nah, pada tahun 2019 kemarin saya ikut tes P3K. Alhamdulillah lolos. Cuman saya dan rekan-rekan yang lolos itu masih menunggu, SK-nya belum keluar sampai sekarang. Itu. Ya, mungkin kan dari kesejahteraan sudah berbeda ya. Kalau dari P3K di situ sudah dijelaskan untuk kesejahteraannya disamakan seperti PNS ASN yang lain. Sedangkan kalau guru honorer masih dari sekolah gajinya, gitu, masih di bawah UMR. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, tenaga PPPK akan mendapat upah dan tunjangan yang sama dengan pegawai negeri sipil. Kebijakan ini dirasa bisa mensejahterakan guru honorer, sehingga tahun depan pemerintah akan kembali mengangkat 1 juta tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Namun faktanya, saat ini banyak guru yang sudah lolos seleksi, namun tak kunjung mendapat status akibat keterlambatan penerbitan SK hingga bertahun-tahun. Saya sih berharap ya, sebelum dibuka seperti itu, ya SK kita diselesaikan terlebih dahulu yang sudah lulus sebelumnya. Nah, untuk pembukaan P3K yang katanya 1 juta guru honor itu apresiasi sekali. Guru-guru honor pasti sangat senang mendengar berita seperti ini. Karena di tahun 2019 kemarin yang boleh ikut seleksi P3K itu hanya dari honorer kategori 2. Dan untuk sekarang beritanya itu untuk seluruh guru honorer. Yang pasti yang utama ya kesejahteraannya diutamakan. Karena kan untuk bekerjanya juga sama ya, untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Dan itu pun kita lakukan ya dengan semangat, tanpa lelah ya kan. Dan di situ juga kan kita tetap ingin dihargai dan disejahterakan seperti guru-guru PNS yang lainnya. Irwan hanya bisa bersabar dan pasrah dari wacana bantuan pemerintah untuk guru honorer. Tak peduli keterbatasannya di tengah pandemi, baginya yang terpenting adalah tugas sebagai seorang pendidik. Untuk memberi ilmu bagi puluhan siswanya di sekolah tetap berjalan dengan baik. Fikri Aditama, Hairudin, The ITV.